Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview konsep dasar komunikasi kesehatan, di mana komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan dalam bentuk lambang atau simbol, bahasa atau gerak untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Di sini ada definisi komunikasi. Yang pertama yaitu menurut Lily Wery, tahun 2008. Komunikasi dapat diartikan sebagai pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami oleh si penerima. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Biasanya melibatkan banyak pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang berinteraksi dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Yang seterusnya yaitu stimulus atau rangsangan. Dapat berupa suara, bunyi, atau bahasa lisan. Bisa pun dengan gerak atau simbol-simbol. Diharapkan dapat dimengerti oleh pihak lain agar pihak lain merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud pihak yang memberikan stimulus. Di sini yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama itu menyampaikan pesan atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Artinya, kita memberikan informasi yang telah kita dapat, terus kita sebarluaskan kepada penerima informasi yang selanjutnya, untuk mengharapkan mereka mengetahui atau memahami apa yang telah kita sampaikan. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi atau pesan. Yang dimaksud di sini yaitu menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik orang lain. Seperti kita memberikan pengetahuan tentang cuci tangan kepada halayak ramai atau orang yang belum mengetahui bagaimana cara mencuci tangan dengan baik. Yang ketiga, memberikan instruksi kepada penerima pesan. Kita memberikan instruksi kepada penerima pesan, maksudnya yaitu bagaimana cara-cara kita menyampaikan pesan. Yang keempat, untuk mempengaruhi atau mengubah sikap penerima pesan. Yang saya jelaskan tadi yaitu bagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain agar bisa mencuci tangan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu konsep komunikasi massa dan komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia, yaitu fokus pada bagaimana seorang individu atau suatu kelompok masyarakat menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatan. Yang selanjutnya yaitu fokus utama dalam komunikasi kesehatan adalah terjadinya interaksi yang secara spesifik berhubungan dengan isu-isu kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu transaksi yang berlangsung antar ahli kesehatan, antara ahli kesehatan dengan pasien, dan antara pasien dengan keluarga pasien, merupakan perhatian utama dalam komunikasi kesehatan. Di sini definisi komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan model komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massal. Artinya yaitu kita berusaha memberikan informasi kepada individu atau komunitas masyarakat dengan berbagai
metode atau prinsip yang bisa dipahami oleh orang atau masyarakat dan dapat dimengerti mereka. Komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi kesehatan. Yang pertama, komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, yang tadi bagaimana cara cuci tangan yang baik agar mencegah penyakit diare dan penyakit lainnya. Promosi kesehatan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik, memberikan cara hidup ber-PHBS dengan baik. Yang ketiga, kebijakan pemeliharaan kesehatan. Yang keempat, religius bisnis dalam bidang kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan aplikasi dari konsep dan teori komunikasi dalam transaksi yang berlangsung antara individu atau kelompok terhadap isu-isu kesehatan. Tujuan pokok dari komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan agar derajat kesehatan di Indonesia semakin meningkat dan angka harapan hidup di Indonesia juga akan lebih baik. Ya, ini yang selanjutnya yaitu komponen komunikasi kesehatan. Komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian pesan saja, adapun umpan balik atau feedback atau respon dari si penerima pesan. Yang pertama yaitu dalam kita menyampaikan pesan, ada si komunikator. Komunikator dalam komunikasi adalah orang atau lembaga kesehatan yang menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan kesehatan. Misalnya penyuluhan kesehatan dalam penyampaian bagaimana cara untuk melakukan program KB kepada pasangan usia subur. Yang selanjutnya itu komunikan. Komunikan dalam istilah komunikasi adalah orang yang sebagai penerima pesan dari si komunikator. Komunikan bisa berupa masyarakat yang diberikan sosialisasi dari pihak lembaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pesan. Pesan merupakan pernyataan yang didukung oleh lembaga yang mempunyai arti. Contoh slogan tentang Hari HIV/AIDS sedunia atau yang selanjutnya yaitu media. Media ini sangat penting dalam komunikasi kesehatan. Media dalam komunikasi kesehatan ialah sebagai sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Dalam komunikasi kesehatan adanya media atau saluran interpersonal dan kelompok biasanya berupa media cetak ataupun elektronik yang bisa dilakukan dengan kegiatan penyuluhan ke sekolah, masyarakat, atau lembaga masyarakat di desa atau puskesmas. Ini selanjutnya efek pada komunikasi kesehatan yaitu untuk memberikan dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan tersebut. Efek atau dampak ialah ketercapaian kita dalam menyampaikan pesan itu berhasil atau tidaknya. Respon yaitu stimulus atau respon yaitu plus dapat di stimulusnya baik, responnya baik juga. Jika stimulusnya kurang, respon yang telah kita sampaikan itu kurang juga.
Ya, ini komponen komunikasi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu komunikator sebagai lembaga kesehatan atau penyampaian pesan atau informasi. Yang selanjutnya itu pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu media apa yang kita gunakan, media cetak, media elektronik, atau media yang lainnya. Yang selanjutnya itu komunikan, orang yang akan mendapatkan pesan yang telah kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu ini tujuan komunikasi kesehatan. Tujuan utama dari komunikasi kesehatan adalah untuk perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif, di mana kesehatan perilaku kesehatan masyarakat atau sasaran akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan strategis pada umumnya program-program yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan yang dirancang dalam bentuk paket acara atau modul dapat berfungsi untuk yang pertama yaitu relay informasi, yaitu meneruskan informasi kepada suatu dari informasi kesehatan dari suatu sumber kepada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu enable information decision making, yaitu memberikan informasi secara akurat untuk memungkinkan pengembalian keputusan. Yang selanjutnya yaitu promote peer informasi exchange and emotional support, yakni mendukung pertukaran pertama dan mendukung secara emosional pertukaran informasi kesehatan. Yang keempat yaitu promote healthy behavior, informasi untuk mengenalkan hidup sehat kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu promote self-care, yaitu memperkenalkan pemeliharaan diri sendiri, seperti cara hidup ber-PHBS. 6. Manage the demand of healthy service, yaitu mempengaruhi permintaan layanan kesehatan. Di sini ada manfaat komunikasi kesehatan. Manfaat mempelajari ilmu komunikasi kesehatan menurut Alo Liliweri, yaitu memahami interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kita tentang isu kesehatan. Misal isu kesehatan baru-baru ini tentang COVID-19, yaitu kita menjaga diri kita agar tidak berinteraksi dengan halayak ramai. Yang ketiga, melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas. Yang keempat, meningkatkan dispres pemeliharaan kesehatan antara etnik atau ras dalam suatu masyarakat. Yang kelima, menampilkan ilustrasi keterampilan, menggambarkan berbagai jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan, advokasi, atau sistem layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, menjawab permintaan terhadap layanan kesehatan, yaitu kita mengetahui dan melakukan analisis kebutuhan kesehatan. Yang ketujuh, memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat di masa yang akan datang bagi hasil yang memuaskan masyarakat umum, yaitu seperti memperbaiki fasilitas kesehatan yang sudah ada atau meningkatkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, membarui peran atau personal di bidang kesehatan, misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk para petugas medis, memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun kemitraan, membangun akuntabilitas, dan membangun pembuktian atas layanan. Membangun
misalnya yaitu meningkatkan pengetahuan, yaitu pengetahuan dari tenaga medis itu sendiri dapat ditingkatkan atau lebih mengetahui tentang isu-isu kesehatan terkini agar bisa dijelaskan kepada masyarakat ramai. Misalnya membangun kemitraan antara bidan dengan dukun beranak di daerah. Memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun lebih baik lagi fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah ada ditingkatkan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja review tentang komunikasi kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.